Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwal malikal mulk. Tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala imamil karamah, Allahumma shalli ala imamil syafa'ah, Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa diryatil anqar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-akhtar wa ashabil akhyar adada na'mal al-fadli wa ala alihi wa ashabihi al-muttaqin. Amma ba'd. Haturkan syukur kehadrat Allah Rabbul Izzah yang menganugerahi kepada kita semua kenikmatan yang banyak, nikmat hati yang bersih, nikmat iman Islam dan ihsan, nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahi kepada kita semua, dengan keluarga yang sakinah, dikawal rumah tangga dengan doa, dengan ibadah, tahajud, duha, ya, dengan rezeki-rezeki yang halal yang berkah, sehingga melahirkan di rumah tangga itu istri yang soleha, suami yang soleh, dan putra putri yang soleh dan soleha. Semua karunia Allah yang sebesar dan seagung ini, haturkan kalimah yang mulia rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam takbir kita haturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, setiap kita makin kesini, makin milenium, makin BBM, semuanya urusannya problem dan masalah semakin bertumpuk-tumpuk.
sehingga saking numpuknya lupa terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saking capek lelahnya memikirkan masalah sehingga dia lupa siapa yang memberikan solusi setiap punya persoalan. Ini yang hadir dalam 6 bulan terakhir ini. Sehingga masalah satu saja belum selesai, muncul masalah berikutnya. Dan ternyata 60% yang bermasalah itu ternyata berurusan dengan masalah yang besar banget. Urusan negara, urusan pejabat, urusan artis, urusan yang kita sendiri gak kenal. Ya. Dipikirkan, oh pejabat ini yang korupsi, kemudian datang lagi yang artis begini, terus ternyata itu korban-korban tontonan TV, ya. Stasiun TV, stasiun apa saja yang mengisahkan tentang yang paling banyak sekarang dibicarakan, ya, kerajaan Sambo. Sampai anak kecil tahu semua. Ibu Putri itu siapa, ya, Kuat itu siapa, ya, Joshua itu siapa, sehingga dia lupa terhadap masalah dirinya. Yang terjadi resah, gelisah, cemas, sampai nggak bisa tidur. Ternyata yang dipikirkan adalah Mr. Sambo. Padahal ada orang lain tertentu, ya, yang datang ke sini sekian puluh tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, bisa menyelesaikan persoalan apapun karena dia bisa menyelesaikan dengan apa yang diatur oleh Allah lewat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Apapun masalahnya, solusinya, jalan keluarnya selesaikan dengan salat dan sabar. Ketika ditanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu minta nasihat karena banyaknya gelisah, cemas, kebangkrutan, kebinasaan. Kata Rasul menjawab, semua terjadi itu efek perbuatanmu sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Manusia mendapat yang ia lakukan, bukan yang ia inginkan. Keinginan kita menjadi orang tenang, bahagia, mudah rezekinya, jodohnya yang baik, keturunan yang sakinah, anak-anak yang mulia. Keinginannya kalau tidak diimbangi dengan amalnya, maka yang terjadi yang diinginkan, yang diamalkan. Amalannya untuk menjadi sesuatu yang hebat, as-sholatu ala waktiha, sholatnya di awal waktu. Ini yang paling bagus. Yang dua, ditambah dengan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, nambah-nambahin kekurangan ketika sholat wajibnya, didukung dengan tiap hari tidak pernah absen sholat duha, pagi hari, di malam hari juga tidak pernah absen sholat tahajud, sebelum tidur ditutup dengan witir. Sholat taubat menjadi kebiasaan, senang taubat, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Itulah, ya, potretnya orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menjadi tenang, sakinah, jaya, bahagia itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita menjadi penduduk surga, kata kanjeng Nabi SAW, bukan karena amalnya, bukan karena sedekahannya, tapi karena rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasul, kata sahabat, iya termasuk aku. Didapatkan surga semua kebaikan itu karena rahmat Allah. Kalau di surga sana hanya karena rahmat Allah, hanya karena ridhonya Allah, di dunia pun bisa seperti hidup di surga. Karena rahmat Allah juga ada sejak kita berada. Kita lahir pun dengan rahmat Allah.
Maka semua apabila kita bersandar bahwa semua di dunia ini karena rahmat Allah, maka orang-orang cerdas, orang berakal, orang soleh dan solehah selalu berburu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tanda-tandanya potretnya orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi sudah disebutkan, hubungan dengan Allah sangat baik. Itu tanda-tandanya orang yang dirahmati Allah. Sangat baik. Hingga kata Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungannya dengan dunia ini, baik ekonominya, dengan orang tua, dengan mertua, dengan suami, istri, anak, tetangga, saudara, semua Allah perbaiki. Satu modalnya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Cara memperbaiki hubungannya dengan Allah, wasta'inu bisabri wassalah, sabar dan menjadi penegak salat. Ini yang selama ini terjadi pada saudara-saudara kita yang menjadi senang sholat tasbih, ya, yang sudah bangkrut bangkit kembali, yang sudah hancur semangat lagi, yang sudah lemah loyo, udah putus asa hidup, bangkit lagi. Kenapa? Karena memang rumusnya hidup itu semua cara mencari jalan keluar persoalannya wasta'inu bisabri wassalah, hanya dengan sholat dan sabar. Maka sumber pertolongan Allah lewat sholat ini salah satunya adalah sholat tasbih. Karena sholat tasbih inilah pencucian di mahal, cuci hati dari dengki, dari amarah, dari sebel, dari sombong. Karena sombongnya kita, dengkinya kita itu akan memproduksi kebangkrutan, kehinaan, penyakit, semua yang tidak enak itu akibat perbuatan hati kita, kotornya hati kita. Maka ketika sang Rasul memberikan hadiah kepada pamannya Sayyidina Ibnu Abbas untuk mendapatkan ampunan Allah sebelum dosa tadi, maka adakanlah hadiahlah Rasul dengan sholat tasbih. Bukan hanya kepada Sayyidina pamanah beliau Sayyidina Abbas, kepada kita juga ini hadiah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak jemaah-jemaah saudara-saudara kita yang sangat berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahi, dikenalkannya dengan sholat tasbih, dikenalkannya dengan sholawat, dikenalkannya dengan darut tasbih. Betul-betul yang tadinya sudah putus asa untuk melanjutkan hidup, ini banyak tertolong. Siapa mereka? Mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya dia semangat sholat tasbih. Jadi tanda-tanda yang kedua orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak sholat yang mendatangkan sumber ampunan Allah, yaitu sholat tasbih. Yang pertama tadi memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan sholat 5 waktunya, duha, tahajud. Yang kedua dengan sholat tasbih. Ini sumber pertolongan Allah, sumber ampunan Allah yang luar biasa. Hanya dengan itu, kalau sudah hati kita bersih, enak. Hubungan dengan yang lain jadi bagus. Dengan orang tua berbaik sangka kepada Allah. Cita-citanya ingin nyenengin orang tua, tidak pernah membuat sedih. Bahkan cita-citanya tinggi sebagai anak, ingin mengangkat derajat orang tua, ingin mengangkat derajat mertua, ingin mengangkat derajat istri, ingin berkhidmat kepada suami, ingin berbaik dengan tetangga, ingin akur, ingin bersenang dan bergembira dengan saudara. Itu efek perbaikan dengan Allah, maka baik akan semuanya. Yang lebih-lebih hubungan dengan Allah diperbaiki, maka hubungan dengan rezeki juga Allah perbaiki. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Bagi orang yang berhati lembut, yang berakhlak, yang baik,
Ya rezeki mayyasha, Allah utus rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat yang kiriman dari anak, tiba-tiba ponakan dari bayi, tiba-tiba orang tua membantu, tiba-tiba ada perusahaan yang panggil untuk kita bekerja. Semua Allah permudah. Ini kuncinya itu. Hanya dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah. Jadi kalau di akhirat orang masuk surga happy, bahagia, senang, gembira dengan rahmat Allah, maka di dunia pun sekarang kita ini dengan rahmat Allah kita pasti bisa berbahagia. Ya. Saking kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba ya, penuhi langit dan bumi dengan dosamu, kata Allah, tapi rahmatku jauh lebih besar yang disiapkan untuk hambaku yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sebelum sholat tasbih dikasih wiridan amalan sholat taubat dulu. Begitu nyampe ya, sholat taubat, sholat sunatan di taubatan nasuha, kata ini dilihat Allah Akbar, bersihkan diri dulu bertampuran kepada Allah. Setelah itu kalau kita ada suasana duha, maka sholat duha, sholat sunatan duha, kata ini dilihat Allah Akbar. Setelah salam istighfarkan diri kita, Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salawatkan diri kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja. Dan di rumah dipraktekin. Nah, orang-orang yang sudah bangkrut, sudah putus asa dari puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang di detik inilah sudah jaya kembali, karena hanya itu yang dipraktekin. Salat tasbih ya, yang diawali dengan salat taubat dan salat duha, baru salat tasbih. Sebelum salat tasbih dengerin tausiah. Ya, setelah salat tasbih istighosa, ikuti dengan khusyuk mohon. Kadang-kadang dia sendiri bermohon yang di luar akal, kata dia. Kejadiannya tuh punya utang 2 juta ditagih dulu sama saudara, dia hanya nangis kepada Allah dengan salat tasbih. Enggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, ada ponakannya yang enggak pernah kenal. Ya sudah lama, maksudnya bukan gak kenal, sudah lama dia merantau ke Malaysia, tiba-tiba nyari budinya, ngasih uang 4 juta, bayar utangnya 2 juta, dikasih 4 juta. Itu cara Allah. Berbagai macam cara Allah. Yang itu tadi, wallah yabsutur rizqa liman yasha. Allah memberi rezeki atas hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini hendaki Allah menjadi hamba yang dirahmati, yang sungguh-sungguh mendapat kemudahan, maka kita siap dikehendaki Allah menjadi orang yang ahli ibadah. Salat tasbih, kemudian di awal salat taubat, baru salat duha, baru dengerin tausiah, baru salat tasbih. Itu ada. Minumnya minum air tasbih. Tiap salat tasbih beli 2, 3 minum. Bahkan pakaian pun sebulan itu diberi pakaian, baju-baju yang diberi dari tasbih. Sejuk semuanya. Sejuk, tidak ada yang kasar dalam hidup orang yang ahli tasbih. Dan dimudahkan sehingga Allah sering menyampaikan rezekinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan itu memang janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Orang yang takwa kepada Allah sungguh-sungguh diberikan mudah segala urusannya, diberikan jalan keluar setiap urusannya, dan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah cukupi semua kebutuhannya, Allah cukupi agamanya, Allah cukupi ketentraman hatinya, Allah cukupi yang ngurus putra putrinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yuk kita berdiri untuk salat tasbih.